dan kesenangan pokoknya adalah latihan senjata, dan keinginan besarnya adalah memperoleh kehormatan. Dalam autobiografi yang ditulis wawancara tentang Ignatius itu bisa kita temukan dalam buku disebut Wasiat dan Petuah atau Kisah Seorang Peziarah yang ditulis oleh asisten atau sekretarisnya yaitu Pater Luis Gonçalves da Camara SC. Itu yang Ignatius pada bagian akhir hidupnya itu diminta untuk itu, dia nggak mau memberikan cerita kisah hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak ingin bahwa orang lalu menjadi semacam kultus ke dia. Tetapi dia ingin agar semua anggota Serikat Yesus itu tidak menjadi, tapi justru kepada Yesus. Dan Ignatius ini adalah seorang yang lahir di Loyola dan punya cita-cita digambarkan di sini dalam riwayatnya ya. Dikatakan bahwa sampai usia umur 26 tahun, dia seorang yang hanya memikirkan permainan duniawi dan kesenangan pokoknya adalah latihan senjata, dan keinginan besarnya adalah memperoleh kehormatan. Lalu dikatakan pada suatu ketika dia berada dalam sebuah benteng yang dikepung oleh orang Prancis, dan ia lalu di situ terkena kakinya dengan peluru atau meriam. Dan dengan demikian dia seluruh impiannya hancur, lebur, ambyar, dan lalu dia mulai pemulihan. Ketika pemulihan, ya kan terbaring, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tetap kekeh pengen operasi supaya bisa kembali prima sebagai seorang serdadu yang gagah berani, dan karena dia ingin mengabdi raja dan siapa tahu juga boleh nanti memikat hati putri-putri raja gitu. Itu impiannya. Maka dia berusaha sekuat tenaga, tapi ternyata lalu ketika itu seluruh impiannya buyar dengan adanya kecelakaan dalam peperangan. Yang lain mau nyerah, dia tidak mau nyerah. Bertahan sampai akhirnya kena. Dan lalu berbulan-bulan hanya terbaring, beberapa kali agak menonjol, tulangnya zaman dulu dan itu nggak pakai anestesi zaman sekarang ya udah pasti sakit sekali. Tapi dia mau itu karena ingin tetap pada cita-citanya. Dan akhirnya lalu Ignatius itu dalam sakitnya itu sendiri, ya sakit mau ngapain, dia hanya berbaring terus nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, lalu minta bacaan, lalu dicarikan bacaan novel-novel, roman-roman sebagainya itu. Tapi lalu dia merasa nggak puas, lalu akhirnya di situ tersedia buku yang namanya Riwayat Para Kudus dan Kitab Suci. Nah, dari situlah dia mulai terpaksa baca. Nggak ada yang lain mau ngapain. Zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin bisa banyak dibuat, bisa lihat TikTok, bisa lihat zaman dulu yang nggak ada, cuma bukunya aja, buku Riwayat Para Kudus dan Kitab Suci. Dan situ mulai belajar mengenali bagaimana Tuhan menuntun dia ke arah yang dia kehendaki. Dan lalu dari situ Ignatius dan kawan-kawan mulai belajar mengenali, mencatat, ya dia mulai baca, nyatat. Maka dalam tradisi spiritual Ignatian, refleksi itu penting, bacaan itu penting, referensi itu penting, mencatat, menulis itu penting. Dan itulah yang ini catatan-catatan hariannya, catatan bagian pengalaman rohaninya, dan lalu supaya apa? Ini bukan untuk egois untuk saya mendokumentasikan, tapi untuk menolong orang supaya bisa mengikuti apa yang pergumulan dan orang bisa mengakses pengalaman rohani yang sama dengan metodologi yang ada dalam latihan rohani ini. Maka Ignatius akhirnya menemukan jalan untuk bahwa Tuhan membelokkan arahnya dari mencari kesenangan duniawi tadi, akhirnya menjadi apa? AMDG, untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Jadi dalam hal ini kalau kita mengenal zaman sekarang passion, jadi punya passion. Tapi passionnya kalau diarahkan menjadi compassion. Dan lebih lanjut lagi diarahkan menjadi mission.
Akhirnya singkat cerita lalu dia bersama teman-temannya cari teman-teman. Lalu cerita pengalaman rohaninya. Tapi dia kan nggak punya latar belakang apa-apa. Maka akhirnya sering dibully, sering ditangkap, sering diinterogasi. Kamu ngapain kamu ngajar? Kamu belum punya latar belakang apa-apa. Akhirnya yang terjadi apa? Kan berkali-kali ditangkap, berkali-kali diinterogasi. Dianggap ajaranmu sesat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia milih belajar, kuliah lagi. Supaya apa? Supaya punya, bukannya supaya punya ijazah, yang enggak. Supaya dia punya dasar otoritas untuk mengajar. Karena dia punya kompetensi. Ditunjukkan dengan apa? Dia belajar, lulus. Umur sekian, umur 40-an, 30, 40 belajar sama anak-anak kecil-kecil ini. Belajar bahasa Latin dulu, terus karena zaman dulu seluruh bahasa yang bahasa Latin. Akhirnya ketemu teman-teman. Teman-teman sama, ya teman satu kos. Jadi sebelumnya kos-kosan biasa. Dan lalu sekolah. Dan akhirnya mereka menjadi pertemanan, persahabat dalam Tuhan. Akhirnya membentuk yang namanya Serikat Yesus, itu singkat ceritanya. Yaitu di situ ada Franciscus Xaverius, di situ ada Vitus Faber, di situ ada teman-teman yang lain. Dan menariknya ya dulu yang diperangi Ignatius di perang itu ya kakaknya Franciscus Xaverius, sekarang sekamar. Itu kan menarik sekali. Itu kurang lebih dan akhirnya mendirikan Serikat Yesus. Dan lalu Serikat Yesus berkembang menjadi salah satu ordo dalam gereja yang menempatkan diri siap untuk diutus oleh Bapa Suci kemanapun mengendaki. Kurang lebihnya ya begitu sebagai suatu riwayat singkat ya. Tentu bisa kita dalami lebih lanjut. Jadi itu kurang lebih Ignatius yang menjadi pendiri Serikat Yesus dan bersama teman-temannya, sahabat-sahabat dan Ignatius lebih suka disebut sebagai seorang sang peziarah. Peziarah karena dia gambarkan peziarah yang selalu bergerak sebagaimana Yesus mewartakan sukacita Injil. Jadi dalam gereja itu ada berbagai macam spiritualitas. Spiritualitas itu berarti dari kata spirit, berarti semangat. Itu bagaimana cara mengikuti Yesus dalam sebuah karisma tertentu. Dalam cara hidup tertentu, dalam jalan tertentu. Maka itu mengenal dalam gereja ada kekayaan spiritualitas. Nah, dalam gereja ini ada ungkapan menarik yang ungkapan kuno ya, dikatakan saya nggak salah. Bernardus Valles, Benedictus Montes Amabat, Franciscus Obida, Dominicus Urbes, Ignatius Metropoles Amabat. Kalau diterjemahkan, Santo Bernardus senang lembah yang indah, yang bagus gitu ya. Benedictus mencintai gunung atau pegunungan. Franciscus Assisi maksudnya, Franciscus Assisi senang yang kota kecil. Dominicus suka kota besar. Nah Ignatius kalau suruh milih jangan milih kota metropolit. Nah ini ungkapan sederhana ini ya sangat menyederhanakan, tetapi ini menggambarkan cara hidup yang mau dihayati. Nah Bernardus dan Benedictus itu ya kalau kamu cari dimanapun seluruh dunia ini, biara-biara itu selalu ada tempat yang bagus view-nya. Selalu. Ada di bukit-bukit atau di gunung atau lereng gunung, semacam itu. Sama juga yang sini kan Anda kenal tradisi biara pada umumnya akan mencari tempat itu yang dingin. Kalau di sini tempat dingin yang nyaman, yang view-nya bagus, hening, jauh dari dunia karena semangat dari hidup membiara pada zamannya adalah menarik diri dari dunia. Ini semacam cara hidup tanda kutip protes. Karena pada zamannya, kalau kita melihat secara singkat ya, ketika kekristenan itu ada sampai 313 itu dianiaya, dikejar-kejar. Tapi ada sama ada Edict Milano, di mana agama Kristen menjadi agama negara. Nah, disitulah mulai satu pihak tidak dikejar, tapi juga mulai merosot. Karena kalau istilah sekarang di sini, ya Kristen KTP. Kalau kamu dapat fasilitas, harus jadi Kristen malahan. Kalau kamu nggak jadi Kristen, kamu nggak dapat apa-apa. Gitu. Akibatnya kekristenan merosot. Nah, muncullah kelompok-kelompok ini yang tidak puas
Dengan kemanusiaan lalu mereka mengambil cara hidup apa? Menarik diri dari dunia, memisahkan diri dari dunia dalam tempat-tempat yang hening, tempat yang sunyi, dan lalu fokus pada mencari Tuhan dan berdoa. Itu tradisinya. Lalu muncul tradisi berikutnya, yaitu yang dikatakan Fransiskus dan Dominikus. Dalam riwayat ini, Santo Ignatius Loyola masih dalam semangat yang tadi, nggak mau kalah kan, pengen cari ini. Lalu dia melihat, wah ini Fransiskus kayak begini. Asli yang kemiskinan dengan cara yang ekstrim miskin begitu, cara hidup miskin. Lalu Dominikus dengan pewartaan. Lalu kalau Dominikus Fransiskus bisa, saya juga harus bisa. Dominikus bisa, saya juga harus bisa. Nah, tapi seperti apa? Belum ketemu. Tapi semua itu ada dan akhirnya menemukan caranya sendiri untuk membangun sebuah cara hidup mengikuti Yesus. Dan dikatakan kalau orang dikatakan Benedictus Stradis itu mengkontemplasikan apa? Ini mulai dari situ ya kontemplasinya. Allah yang adalah keindahan. Tapi ketika itu Dominik Fransiskus mengambil Allah itu yang miskin. Mengikuti Yesus, cara hidup miskin, sak miskin-miskinnya secara apa adanya. Sedangkan Dominikus itu mengkontemplasikan Allah itu ada sang kebenaran. Maka dia akan mengambil kebenaran itu dan diungkapkan dalam berbagai macam cara, lalu bagaimana itu diwartakan. Maka disebut sebagai ordo pengkhotbah, ordo predicatores gitu, yang mewartakan kebenaran Tuhan gitu. Nah, kalau begitu imajinasi atau kontemplasinya Ignatius apa tentang Allah itu? Nah, itu menentukan. Nah, kontemplasinya Ignatius tentang Allah adalah Allah yang tetap bekerja untuk keselamatan dunia ini. Sampai sekarang ini. Jadi bukan Allah setelah Yesus selesai. Duduk manis di surga. Enggak. Maka dalam kontemplasi, dalam latihan rohani, kita diajak untuk dibayangkan ya dalam satu kontemplasi penjelaman itu, mari kita melihat bersama Allah, melihat dunia ini. Yang ancur-ancuran ini. Tuhan ingin menyelamatkan, maka caranya apa? Mengutus putranya untuk turun ke dunia dan lalu menebusnya. Lah kita siapa? Kita ikut Yesus yang tetap bekerja mewartakan kabar gembira ini. Maka gambaran Ignatius adalah Allah yang aktif bekerja untuk apa? Keselamatan dunia. Dan dia membayangkan dia sebagai apa? Ya saya sebagai rasul-rasul yang siap diutus kemana aja seperti Yesus zaman dulu. Nah ini imajinasinya. Dan itu bayangkan karena begitu maka muncul semangat yang di dalam tradisi latihan rohani. Lalu di situ pertama-tama seluruh spiritualitas Ignatian tekanannya kalau dalam hidup rohani ada 3 daya jiwa. Apa? Ingatan, budi, dan kehendak. Nah, Ignatius menggarap bidang kehendak ini. Artinya apa? Dari kehendaknya mencari kemuliaan kesenangan duniawi, digeser oleh Tuhan menjadi kehendak untuk kemuliaan Tuhan semata. Nah, inilah jalan yang dipilih Ignatius dari pengalamannya. Betul-betul awam dari nol yang nggak ngerti apa-apa, lalu belajar, akhirnya studi kuliah, lalu akhirnya dirumuskan. Tapi yang pertama-tama adalah pengalaman pribadinya. Maka kunci dari ini adalah pertama-tama orang memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan dalam doa. Dan doa bukan sekedar baca teks, rumusan, brevir, doa ibadah harian, baca teks-teks doa-doa. Tapi dengan meditasi, kontemplasi, Injil Tuhan. Dan ini ada di sini latihannya. Jadi seolah-olah saya ikut bersama dengan Yesus, bekerja dan mewartakan kabar gembira. Itu saya kira, dan karena itu maka pentingnya apa? Refleksi, yaitu salah satu kaca penting dalam tradisi Ignatius adalah refleksi. Mencatat, lalu melihat bagaimana Tuhan menuntun hidup saya. Inilah hasil refleksi Ignatius, catatan-catatan dia, dan akhirnya satu refleksi. Yang kedua adalah bagaimana belajar untuk diskresi. Nanti bisa tema sendiri ya nanti. Dan yang ketiga adalah
Bahwa spiritualitas itu spiritualitas di mana orang dikatakan kontemplasi aksi. Jadi pada ujungnya apa? Bertindak seperti Yesus. Bukan hanya memandang. Kalau Fransiskus Assisi melihat Yesus yang disalib, dia dapat stigmata itu apa? Memandang Yesus yang disalib. Kalau Ignatius apa? Bukan memandang Yesus yang disalib, tapi ikut memanggul salib di jalan seperti Simon Kirene itu. Beda kan? Itulah cara pandangnya. Cara mengikuti Yesus secara Ignatian itu berarti mengikuti sebagaimana Yesus dalam Injil, dan itu dikontemplasikan Ignatius. Jadi bayangkan ya, kalau Anda lihat Fransiskus Assisi dapat stigmata, nah itu memandang begitu. Itulah Fransiskus Assisi. Tapi Ignatius Loyola punya pengalaman rohaninya enggak begitu. Dia mohon supaya bisa ditempatkan semakin dekat dengan Yesus. Maka di Lastorta itu di kota daerah pinggiran Roma itu Yesus menampak diri yang menganggul salib, dan dia mendengar suara, aku menghendaki orang ini mengikutimu. Dan dengan terkabul. Ignatius punya suatu kontemplasi ikut Yesus yang tersalib. Nah, itu saya kira maka refleksi, diskresi, dan sekali lagi kehendak. Kehendaknya digarap di sini. Sungguh-sungguh supaya dikatakan di sini dalam maksud tujuan dari latihan ini adalah, ada saya katakan di nomor ini, yang menjadi tujuannya adalah supaya mana nih? Supaya tidak ada satupun dari keputusan yang kau buat itu dibuat karena rasa lekat tak teratur. Jadi tujuannya adalah membebaskan kita dari kelekatan tak teratur sehingga kita, nah ini tujuan latihan rohani, saya bacakan supaya bahasa tepatnya. Latihan rohani bertujuan menaklukkan diri dan mengatur hidup begitu rupa hingga tidak ada keputusan diambil di bawah pengaruh rasa lekat tak teratur manapun juga. Itu sama dengan namanya kebebasan batin, itu yang namanya lepas bebas. Nanti kita lihat satu sendiri dari struktur yang paling dasar, yaitu dalam asas dan dasar. Maka latihan penting di dalam Ignatius adalah pemeriksaan batin. Itu yang gak boleh lepas. Ya kadang-kadang mengorbankan misa. Ya kalau situasinya, tapi yang namanya pemeriksaan batin tidak boleh depannya itu apa? Melihat hari ini bersama Tuhan, di mana aku boleh melakukan hal yang baik, aku syukuri. Di mana aku jatuh, atau aku gagal, malah melakukan yang buruk, itu untuk kita lalu evaluasi, kita perbaiki, mohon pengampunan. Yang ketiga adalah mohon terang Roh Kudus, apa yang perlu supaya aku jadi lebih baik. Nah ini selalu semangat dari spiritualitas Ignatian. Kita bersyukur, kita selalu memperbaiki diri, bertobat kalau istilah umumnya. Yang ketiga kita mohon terang Kudus untuk jadi lebih baik. Maka kita mengenal dalam tradisi Ignatian namanya magis. Bukan magis klenik, bukan. Magis dalam bahasa Latin berarti more, the more, lebih. Apa yang buat aku lebih mencapai tujuan. Nah itu saya kira inti spiritualitas. Dan kalau dijelaskan di sini, misalnya dalam asas dan dasar, ini saya kira ini bisa satu materi sendiri. Secara singkat saya jelaskan bahwa ini mulai gambaran pejiaran kita ini. Apa istilahnya? Roadmap kita. Yaitu apa? Jalan pejiaran kita ini. Dikatakan ini, ya. Yaitu apa? Strukturnya? Tujuan. Kedua, sarana. Ketiga adalah sikap kita, pilihan-pilihan. Dan keempat adalah pilihan dasar kita. Nah, dikatakan ya. Manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Allah Tuhan kita.
dan dengan demikian menyelamatkan jiwanya. Itulah tujuan kita. Itu pertanyaan nomor 1 dalam katekismus Katolik yang pendek. Apa tujuan hidup manusia? Yaitu apa? Memuji, mengabdi, memuliakan Tuhan, dan demikian beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Itu nomor 1. Tujuan kita itu. Tujuannya pakai. Yang kedua, berarti apa? Segala ciptaan, barang-barang ada di dunia ini diciptakan untuk menolong manusia mencapai tujuan. Tujuan sarana. Kalau benar. Kalau sarana jadi tujuan, nah, kacau. Kita perlu makan, oke? Supaya hidup. Oke. Tapi kalau hidup untuk makan, Tuhannya perut, udah kacau. Jelas? Begitu. Ya kalau balik kacau. Makanya prinsip dasar ini. Kita butuh uang, iya. Tapi kalau menuhankan uang, ketuhanan yang keuangan yang maha kuasa, kacau. Yang benar adalah ketuhanan yang maha esa. Dari Pancasila. Nomor 1. Kalau jadi keuangan yang maha kuasa, kacau. Baik, saya ulangi ya. Jadi ada tujuan, ada sarana. Sarana itu adalah segala sesuatu menolong untuk tujuan. Jadi dengan demikian seluruh sarana dunia ini statusnya sama. Ini bisa jadi baik atau buruk, tapi sarana membantu. Judulnya, statusnya. Nggak boleh dibalik. Kalau lalu sarana dan tujuan itu sudah keliru pasti. Yang ketiga adalah karena itu apa? Sikap kita terhadap sarana. Menggunakan kalau menolong. Kalau malah merintangi, ya ditinggalkan. Clear? Jadi sarana itu kalau menolong saya pakai. Kalau tidak, malah merintangi, malah mengganggu saya untuk mencapai tujuan, ya harus saya lepaskan. Gitu. Jadi itu dipakai kalau digunakan. Nah, contohnya dalam Serikat Yesus ya. Nah, ini soal kemiskinan. Kalau kemiskinan dalam tradisi spiritual Fransiskan, berarti yang nggak punya apa-apa bener udah miskin real, dah gitu. Kalau Ignace tidak dalam direction. Kalau itu kita beri alat yang canggih untuk bisa melayani lebih baik, meskipun mahal harganya, beli. Tapi bukan hanya untuk flexing. Nah, kalau untuk flexing udah salah. Tapi kalau itu saya gunakan untuk semakin maksimal melayani orang, menjangkau banyak orang, meskipun itu harganya mahal, saya beli. Gitu. Jadi menggunakan, nah sama halnya misalnya, dan bisa jadi begitu, ya. Kalau di tempat lain, ya kalau saya diutus di pedalaman di mana nggak ada listrik, nggak ada internet, gimana? Apa nggak bisa? Saya nggak bisa nggak ngapa-ngapain nih karena nggak ada alat sarana. Nah, ya nggak begitu. Ya kalau kamu di suatu tempat di mana tidak ada listrik, belum ada listrik, belum ada komputer, nggak ada jaringan, ya tetap bekerja. Begitu. Demikian juga kalau kamu di Jakarta, di mana ada berbagai macam fasilitas yang dipakai untuk kerasulan, untuk mewartakan lebih baik, ya dipakai. Jadi bukan pada barangnya itu sendiri. Tapi barang itu kalau digunakan untuk mendukung itu, maka itu bermanfaat, mendukung. Tapi kalau gadget, alat-alat itu hanya untuk gagah-gagahan, hanya untuk bahkan flexing, pamer, udah keliru. Jadi kalau mengganggu, buang. Seperti orang naik gunung, ya dibawa yang perlu aja. Yang nggak perlu jangan dibawa. Anda malah akan keberatan beban yang nggak perlu. Nah, gitu ya. Oke, terus yang berikutnya adalah 4 berikutnya. Karena itu kita harus bersikap lepas bebas terhadap barang-barang itu. Jadi, lalu kalau nggak lepas bebas misalnya, ya saya kalau nggak ada laptop, nggak ada ini, saya nggak bisa kerja. Itu orang sudah terikat. Ya kalau nggak ada fasilitas itu, emang kamu mau ngapain? Nggak bekerja begitu? Ya nggak begitu. Jadi tidak melekat pada ada, dipakai, tidak ada, juga tetap bisa menggunakan apa yang masih memungkinkan untuk bekerja dan melayani. Maka dikatakan
Sejauh itu tidak ada dosa, kalau kita pakai dosa pasti sudah jelas kan, nggak boleh. Dan juga tidak ada dalam larangan, ya pakai, nggak dilarang kok. Itu. Maka dari maka sikap kita nggak memilih sehat daripada sakit, umur panjang daripada umur pendek, dihina atau dipuji, nggak terlalu penting. Bahkan dikatakan sakit pun itu bisa menjadi peristiwa berahmat. Jadi bagi kita sakit itu bukan suatu musibah gitu. Ignatius ngalami sendiri bahwa ternyata sakit itu malah menjadi jalan untuk mengarahkan dia pada hal yang lain. Banyak orang kudus mengalami bahwa sakit itu di saat berahmat. Jadi kalaupun untuk itu saya harus sakit atau menerima situasi sakit, saya terima, tidak saya tolak gitu loh. Jadi itu namanya bebas. Ya kita berharap sehat terus ya. Tapi kalau suatu kata sakit, nah sakit pun bisa menjadi peristiwa berahmat. Lalu dikatakan itu. Begitu seterusnya itu hal yang lain. Nah yang terakhir. Yang kita inginkan dan kita pilih ialah melulu apa yang lebih membawa kepada tujuan diciptakan. Ini berarti apa? Orang punya preferensi. Dan yang lebih, itulah namanya magis tadi. More. Mana yang lebih? Ini baik. Jadi kalau memilih dalam Ignatius, ini ya. Ini dosa enggak dosa? Udah pasti milih yang enggak dosa, yang enggak dilarang oleh dosa. Jelas. Nah, milih dalam Ignatius ada ini baik, ini baik. Milih yang mana? Yang lebih baik. Nah, gitu selalu caranya. Ini baik. Saya cari yang lebih baik yang bisa menolong itu. Ini lebih baik, mana yang paling baik. Itulah dinamika selalu maju. Nah, ini struktur dasar dalam spiritual Ignatian. Orang tahu sarana, tujuan, kita bebas harus menggunakan, punya keleluasan menggunakan, tapi juga kemerdekaan batin. Dan yang kita pilih adalah yang paling baik, yang lebih baik, atau paling baik kalau memungkinkan, yang mencapai tujuan. Jadi ini struktur dasar yang dibuat Ignatius dalam latihan rohani untuk pilar dasar bagi kita melatih untuk hidup sebagai murid Yesus. Jadi ini adalah spiritualitas adalah berarti cara mengikuti Yesus dalam cara khas. Kalau cara Fransiskan itu tentu kita lihat misalnya itu adalah kemiskinan, persaudaraan, dan lalu persaudaraan dan kepedulian pada lingkungan hidup gitu. Itu kan khas mereka. Jadi kurang lebih begitu. Jadi Ignatius memilih satu cara lain untuk ini Yesus. Tadi contohnya kemiskinan tadi. Ya kalau dalam sudara Fransiskan miskin ya miskin benar. Benar-benar miskin. Nah kalau Yesus miskinnya apa? Saya tidak melekat pada itu. Ada itu bisa dipakai, nggak ada itu saya juga tidak menjadi nggak bisa buat apa-apa gitu loh. Jadi agak beda kan. Nah kalau ibarat jalan ya kalau ada mobil saya pakai saya lebih cepat sampai sana ya saya pakai lah. Tapi kalau nggak ada yang salah ya nggak ada salah. Menjadi salah kalau melekat, itu problemnya. Tapi gimana cara sendiri untuk melepas? Kan awalnya memang nggak mudah bagi kita, terutama umat awam, untuk melepas kelekatan itu. Gimana tips dari Romo bagi kita untuk melepas kelekatan? Nah, kita punya cara sistematik dan terprogram dalam apa? Masa Prapaskah. Masa Prapaskah kita diajari untuk melepaskan kelekatan tak teratur. Nah, ini yang seringkali nggak dipahami dengan baik, pantang puasa itu. Maka dikatakan oleh gereja, pantang puasa memilih mana yang paling cocok. Contoh yang paling sederhana. Ya, ini ada kopi ya. Kalau orang setiap hari ngopi, berapa cup? Dan kalau nggak ngopi, nggak bisa kerja, pusing, ya berarti Anda itu udah melekat. Tidak selalu dosa ini. Tidak selalu soal dosa. Ingat,
Ya kalau dosa dah jelas. Pilihan Ignatian itu. Jelas. Tapi kalau dalam Ignatian bahkan yang halal, gampangannya gitu ya. Yang halal, yang baik sekalipun. Ya nanti kalau setiap kali sehari nggak minum kopi 1 cup saja pusing atau nggak bisa konsentrasi, berarti tanda-tanda bahwa Anda mulai melekat itu. Caranya apa? Ya pantangnya apa? Ya itu. Kalau kamu dari bisa total selama pasca prapaskah nggak minum kopi, ya gimana rasanya? Nah itulah pentingnya refleksi. Apa pengalamanmu? Pasti ada reaksi. Pertama reaksi fisik. Entah jadi lemas, entah jadi pusing, entah jadi apa. Kedua reaksi psikis. Apa? Kejiwaannya. Merasa jadi sensi, merasa jadi ini, atau lebih peka dan sebagainya. Dan spiritualnya. Apakah dengan itu Anda bisa, makanya dalam refleksi Ignatian 3 aspek ini. Fisiknya gimana? Kedua, psikisnya gimana? Ketiga, spiritualnya gimana? Rohaninya. Karena kalau orang makin kuat, meskipun fisiknya lemah, tapi jiwanya kuat, rohnya kuat. Nah, ini yang dimaksud. Jadi latihan itu paling sederhana, kita punya sistem dalam gereja yaitu masa prapaskah, yaitu pantang puasa. Contohnya tadi. Jadi kalau begitu apa? Nah, bukan hanya berhenti di situ. Oke, saya sadar sekarang bahwa saya punya kelekatan pada sesuatu. Contohnya kopi, contohnya gadget, apa aja. Indikasinya begitu. Sampai orang merasa ada yang hilang. Nah, itu. Kalau belum ada sampai yang hilang, sampai efek ke fisik, efek ke psikis, ya berarti belum kena itu. Belum kena. Ya gitu jadi kena. Kena itu misalnya tadi, kena itu berapa? Ternyata ada yang hilang. Apa ya yang ini ya? Ya jadi pusing. Nah, tidak ada cukup itu. Kalau saya setiap hari katakanlah ya sampai minum 4 cup gitu. Misalnya, 1 cup berapa? 35 paling enggak ya. Kalau beli di warung-warung kopi itu ya ada yang 8.000, ada yang 5.000. Nah, tergantung maksudnya begini. Kalau itu 4, katakanlah 4. Masing-masing katakanlah 20.000. Itu berarti kan 80.000. Nah, kalau dalam pra latihannya apa? Oke, saya kurangi. Misalnya jadi 2. Berarti kita punya 40.000 yang di-save. Dan itu apa? Inilah untuk dana solidaritas membantu orang. Jadi tidak hanya mengurangi untuk kepentingan saya, tapi iya kayak gitu. Jadi maksudnya begitu. Jadi yang saya kurangi itu saya gunakan untuk menolong orang, membantu orang. Atau bahkan sama juga makan. Ya kita makan itu pasti umumnya 3 kali sehari. Kalau kamu sekali makan sekarang hanya puasa, itu berarti hanya 1 kali sehari, berarti ada 2 porsi yang enggak kamu makan. Nah ini yang diberikan tumbuh yang namanya bela rasa. Nah itu contoh kelekatan begitu contohnya. Jadi kita punya struktur sebenarnya dalam gereja Katolik. Jadi apa yang disampaikan Ignatius Loyola dalam spiritualitasnya itu bukan suatu yang sama sekali baru. Itu ada dalam tradisi gereja dan dia memanfaatkan itu secara khusus sebagai cara-cara itu tadi. Termasuk misalnya pemeriksaan batin. Kalau dalam doa malam yang tradisional ada waktu hening pemeriksaan batin. Yang sering terjadi hanya memeriksa dosa dan kesalahan. Ignatius memanfaatkan enggak hanya begitu. Tapi dia melihat hari ini sepanjang hari secara utuh. 1 tadi, apa hal yang baik yang aku syukuri? Mesti ada dong. Itu pasti dari Tuhan. Yang entah itu saya kebaikan yang saya terima ataupun saya melakukan kebaikan untuk orang lain. Yang kedua adalah refleksinya apa? Hari ini apakah aku melakukan sesuatu yang buruk? Entah kata-kata, entah perbuatan, entah sikap. Dan itu saya sadari ini enggak baik. Maka saya mau berhenti dan saya mengakui salah. Atau termasuk bukan soal dosa, misalnya apakah kamu digerakkan sesuatu berbuat baik? Kan kadang-kadang digerakkan berbuat baik, tapi enggak saya lakukan itu. Padahal saya bisa. Saya ada dalam kemampuan itu, misalnya gitu.
Yang ketiga adalah lalu kalau begitu tadi lebih tadi apa yang perlu saya mohon tentang Roh Kudus supaya besok aku lebih baik lagi. Itu struktur sederhana yang ada di dalam doa malam. Puji syukur nomor berapa itu? Nah, ini ada puji syukur. Puji syukur nomor doa malam itu berapa nih? Doa malam itu ada di situ. Doa malam. Nah, doa malam 1 nomor 80. Nomor 80. Ada ya itu? Bentar. Ya. Nah, ini dikatakan ya doanya ya. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi budiku supaya aku dapat mengetahui dosa-dosaku dan berilah aku rahmat supaya aku dapat menyesali dengan sungguh-sungguh. Pemeriksaan batin. Nah, dalam tradisi gereja hanya dosa-dosa kesalahan. Ignatius memanfaatkan itu dengan tidak hanya itu, tapi dengan apa kebaikan yang saya alami dari Tuhan, itu yang aku syukuri. Sehingga tidak hanya sesal atas dosa, tapi juga atas kebaikan Tuhan yang aku alami. Nah, gitu. Oke. Ya, baik, terkait dengan peziarah jubileum. Ya, jubileum adalah tradisi gereja. Setiap 25 tahun. Paus Fransiskus malah membuat 2 kali. Tapi yang pertama adalah jubileum luar biasa. Berarti di luar 25 tahun, 25 tahun. Maka kalau tahun terakhir itu jubileum dulu Paus Yohanes Paulus kedua tahun 2000, berarti mestinya ya sekarang ini makan normal sekarang ini. Jubileum normal. Nah, Paus Fransiskus kemarin membuat yang luar biasa, extraordinary. Nah, ya kita nggak tahu ya, mungkin ya bisa jadi wah, mungkin saya nunggu udah 5 saya nggak nyampe kali, ya nggak tahu ya gitu. Tapi beliau masih buka, sempat buka kan, tapi nggak sempat menyelesaikan. Jubileum itu adalah tradisi gereja. Yang kedua adalah tradisi peziarah. Itu tradisi yang ada dalam gereja. Maka kalau kita menyebut dalam komunitas gereja sebagai satu kesatuan itu ada 3. Jangan lupa. Gereja yang mulia itu para kudus. Gereja yang menanti dan berharap itulah arwah orang beriman yang meninggal. Dan yang ketiga adalah gereja yang berziarah. Ya kita-kita ini. Jadi itu bukan suatu spesifik Paus Fransiskus karena Yesus, bukan. Tetapi itu bagian dari dan itu dihayati secara nyata oleh Ignatius Loyola yang menempatkan diri dan ketika ditanya siapakah engkau? Ya saya ini seorang peziarah. Peziarah berarti orang ada dalam perjalanan, orang selalu mencari, orang selalu dinamis bergerak, tidak stabil, tidak menetap, tapi bergerak. Nah, itu gambaran seorang peziarah. Nah, kalau orang Jawa kan ziarah, siji yang diarah, satu yang diarah. Nah, yang diarah apa? Ya Tuhan, tentu saja. Maka dalam tradisi ada banyak peziarahan, termasuk dalam tradisi Ignatius sendiri, dia juga pengennya kemana? Ke Tanah Suci, tempat ziarah utama. Jadi sekarang ini orang Katolik punya ziarah utama ke Roma, ke Yerusalem. Dan dia ingin hidup di sana, mati di sana. Dia ingin seperti para rasul 12 itu kemana-mana ikut Yesus gitu. Nah, di sana tenang, nggak boleh, harus diusir. Nggak boleh di sini lama-lama. Ziarah boleh, tapi nggak boleh ke sini. Jadi kalau sekarang kayak jadi imigran gelap ya, bukan, nggak boleh. Alasannya ziarah tapi malah cari kerja, nggak boleh. Jadi ziarah itu ya ziarah, lalu dia pulang. Ignatius ngalami beberapa 2 kali ziarah. Dan itu dari mana? Dari kalau zaman dulu yang ada itu dari Barcelona. Yang kedua dari Venesia. Yang kedua dengan teman-temannya itu kumpul sudah selesai jadi imam, lalu kita mau ziarah nih. Gimana? Lah udah siap. Tapi ternyata perang. Nggak bisa ziarah. Akhirnya ngapain kita ini? Lalu sepakat, yaudah. Kalau nggak bisa ziarah, kita ziarah ke sana dan mati di sana. Akhirnya kita nggak bisa. Gimana? Akhirnya lalu mereka, ya kan kita mau ikuti Yesus. Kita punya juga di sini sekarang karena perang nggak bisa jalan ke sana. Kita
kan punya paus yang adalah wakil Kristus di dunia ini. Nah sekarang balik nih. Ya udah kalau begitu kita menyerahkan diri pada paus yang sebagai wakil Kristus di dunia ini untuk diutus kemana aja seperti dulu Yesus melarang murid. Lihat, ziarahnya begitu. Dia punya begini, ada realitas, ternyata situasinya begini, nggak bisa paksain. Mana pengajaran lain? Akhirnya menyerahkan diri kepada paus untuk diutus kemanapun. Sebagai peziarah. Jadi itu peziarah. Dia sendiri peziarah. Peziarahan utama adalah tentu saja Tanah Suci di Yerusalem. Nah sekarang ya berikutnya adalah ya di Vatikan, Roma. Yang ketiga adalah jalan peziarahan Yakobus. Yakobus yang sering disebut sebagai Santiago de Compostela. Jadi Santo Tiago ya, orang Spanyol bacanya Tiago. Jadi bukan, kalau orang Inggris lain lagi James, jauh ya. Kalau orang Prancis Jacques. Yakobus ya, kita malah lebih dekat kita, Yakobus. Peziarahan Santo Yakobus yang sekarang terkenal ini. Dan mungkin nanti saya kira bulan Agustus dari kerjasama kedutaan Spanyol dan kedutaan Kedubes Vatikan akan ada pameran di sini. Expo tentang peziarahan Camino de Santiago Compostela. Jadi silakan Anda jalan benar. Saya sendiri kebetulan sudah mengalami. Jadi itulah menarik. Kalau peziarah itu dinamika orang, kalau biar benar ya. Maka kalau ada penelitian Luce, lihat Luce, saya nggak bawa ya, ada Luce, nanti bisa lihat satu matanya, dua itu apa? Gambarnya kerang. Itulah simbol peziarahan. Santo Yakobus juga simbolnya kerang. Jadi Anda melihat itu dan iman, ya. Maka matanya berbinar-binar itu peziarah itu, berbinar-binar matanya. Karena ingin ziarah. Yang kedua, pakai apa? Tongkat. Kostumnya adalah tongkat. Jadi bahaya tongkat untuk apa? Untuk keamanan, untuk juga kalau apa keperluan. Dan yang kedua adalah dari selain tongkat, alatnya cuma dua. Satu lagi adalah ya tumbler gini. Kalau zaman dulu kan belum ada tumbler, ya air aja. Yaitu apa? Dari labu apa yang bentuknya kayak di film-film kungfu itu ada. Itu untuk air. Anda bisa lihat, biasa browsing. Itulah kostum peziarah. Bawa tongkat, lalu air minum, dan mantel. Udah begitu. Ignatius juga sama, kostumnya akan sama. Anda lihat, itulah kostum khas peziarah. Jadi hanya pakai itu. Dan kalau Anda lihat di, apa namanya, simbol Luce itu, bootnya apa? Bootnya ada kotor, ada tanahnya. Ya berarti jalan bener dia. Dia bukan ziarah apa? Ziarah hanya untuk foto-foto aja. Hah? Ya, jadi bener. Jadi tidak hanya untuk pokoknya bukti saya ziarah foto di tempatnya, tapi benar nggak jalan. Dia ya ada juga begitu sih. Yang naik taksi lalu hanya di tempat ini foto dulu di titiknya awal, lalu nanti naik mobil di titik tujuan foto lagi ya oke lah. Tapi kalau jalan beneran begitu, makanya digambarkan bootnya itu belepotan. Berarti apa? Jalan beneran. Jadi itulah mana peziarahan yang pasti ada dalam tradisi gereja. Dan Ignatius sendiri menempatkan diri sebagai peziarah sebagaimana yang lain. Jadi itu tadi, kita itu gereja yang berziarah. Maka itu istilah umum. Semoga peziarah kita ini membuat kita semakin apa? Dalam jalan spiritual kekasihan, semakin menemukan Tuhan dalam segala peristiwa, setiap perjumpaan, dan kita semakin boleh mengalami penyertaan Tuhan, kita boleh ambil bagian dalam karya keselamatan, kita apapun yang kita lakukan dalam peziarah ini, tujuannya adalah AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam, demi semakin besarnya kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Itulah peziarahan kita bersama.